Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain. Yang terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi diserang oleh Gubernur Kalimantan Timur ya. Yang mana dalam rapat di DPR ya, Kang Deddy disebut gubernur konten ya. Dan Kang Deddy pun menanggapi dengan santai. Dan kita lihat nanti netizen ya merujak Hercules ya, yang mana tetap ngotot beliau benar. Oke, kita lihat video. Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya orang perwira. Ya, seorang perwira TNI, nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawa Betawi lagi mantau-mantau lu, hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit, suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa kita semua yang hadir di sini tidak akan ataupun mentolerir dengan kegiatan-kegiatan premanisme. Jadi saya minta Dirkrimum dibuat kegiatan yang bagus, yang bisa menaikkan kepercayaan publik, yang bisa menggaungkan bahwa kita tidak akan mentolerir kegiatan premanisme yang ada di tempat kita. Kasihan banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan wibawa dicaci maki oleh para preman karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Terima kasih. Semangat untuk para prajurit TNI Polri yang berpangkat Bintara Tamtama. Jangan takut sepanjang kita masih berseragam bahwa kita pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti rakyat akan mendukungmu. Sangat disayangkan abang ini dengan gaya yang masih tetap nggak pernah ada perubahan saya lihat. Diduga bang ini hendak mengkultuskan diri. Ormas yang hebat itu bukan karena jumlahnya banyak. Gimana kalau saya datangkan ke gedung sate 500.000 orang tanpa buat kerusuhan? Buat apa bang datangkan? Itu aja boleh dipertanyakan. Buat apa? Mau menunjukkan kekuatan. Jadi nggak usah ditonjolkan anggota saya. Dari dulu gayanya Bang Hercules ini anggota saya. Jadi apa kalau begini tetap gaya? Ini saya dari seorang aktivis di Kota Bekasi saya tinggal. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo, Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ada ngomong gitu, kok jadi apa yang ngomong? Tanah lantas, bagaimana dengan Anda? Anda sudah bau comberan, bau bangkai, atau bau ketiaknya Jokowi? Lihat profil Bapak Sutioso. Beliau adalah politikus dan mantan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak Juli 2015 sampai September 2016. Bukan main-main sosok Sutioso ya. Kalian baca sendiri bahwasannya Pak Sutioso adalah ex-gubernur Jakarta dari tahun 1997 sampai 2007. Pendidikan beliau adalah ini. Bisa kalian lihat. SD 1955, SMP 1959, SMA 1963, kuliah di Untak, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil,
1964 dan beliau menjadi anggota Akmil Magelang 1968. Karir beliau ini bisa kalian baca sendiri. Ini karir beliau, Bapak Sutioso. Dan Anda tahu siapa Hercules? Si bau kambing, si bau comberan, si bau bangkai yang sudah menjelekkan Bapak Sutioso. Dia adalah penjilatnya Gibran, penceboknya Jokowi. Paham sampai di sini? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI. Sekarang banyak sekali preman yang dibungkus oleh organisasi, berseliweran di media-media sosial, mencaci maki orang lain, bahkan berani mencaci maki di depan aparat penegak hukum yang berseragam dan bahkan bersenjata. Namun para penegak hukum yang berpangkat bintara dan tamtama dengan memegang senjata tidak bisa apa-apa, bahkan seperti orang yang ketakutan dan tidak memiliki keberanian. Kehormatan dan harga diri penegak hukum hancur berantakan. Memang mereka menunggu instruksi pimpinan. Saya hanya ingin menyentil kepada para jenderal yang memiliki wibawa, yang memiliki bintang-bintang di pundaknya. Jadilah kesatria yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara, dan bisa dibanggakan oleh prajurit-prajuritnya, dan menjadi pengayom prajurit serta pelindung prajurit. Kasihan banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga diri dan wibawa dicaci maki oleh para preman, karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin, dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Terima kasih. Semangat untuk para prajurit TNI Polri yang berpangkat bintara tamtama. Jangan takut, sepanjang kita masih berseragam bahwa kita pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti rakyat akan mendukungmu. Yang cukup radikal, saya katakan radikal di sini karena melampaui batas kewajaran, yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program KB keluarga berencana, terutama KB pria yang disebut vasektomi. Jadi ada wacana yang lagi digodok, kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat yang nerima bansos, bantuan sosial, itu kalau laki-laki syaratnya salah satunya harus vasektomi, melakukan vasektomi. Apa itu vasektomi? Vasektomi ini salah satu cara KB laki-laki. Jadi vasektomi itu ya metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma yang disebut vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi dini. Itu namanya vasektomi. Ahiba'il kiram, bagaimana pandangan syariat soal vasektomi ini? Ini vasektomi, pembahasannya tentang vasektomi KB laki-laki dengan memutus saluran sperma supaya tidak hamil ketika berhubungan dengan istrinya tidak hamil. Ini bukan masalah yang baru sekarang, itu sudah dibahas sama ulama. Di dunia internasional itu sudah dibahas. Kalau kita lihat ada fatwa-fatwa, berbagai lembaga fatwa. Di antaranya ada Qoror Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami, keputusan Forum Fikih Islam Dunia. Itu punya Qoror, salah satunya apa? Kesimpulannya, yahrum istisalul qudrati 'alal injab fir rajuli awil mar'ah. Haram hukumnya sterilisasi. Istisalul qudrat itu sterilisasi. Jadi kemampuan untuk betul-betul bisa reproduksi baik dari laki-laki atau perempuan dihilangkan secara total, itu hukumnya haram. Wa huwa ma yu'raf bil iqam aw ta'qim.
nggak boleh hukumnya selama malam tad'u ila dzalika ad-daruratu bima'ayiriha syar'iyyah, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalkan perempuan kalau dia nggak disteril, dia kalau perempuan biasanya ada istilahnya tersendiri, dia penyebutannya bukan vasektomi. Kalau perempuan penyebutannya tubektomi. Tubektomi. Kalau vasektomi buat laki-laki, tubektomi buat perempuan. Ada dokter thiqah mengatakan ini nih kalau nggak ditubektomi, ini kalau nggak disteril bahaya, ini bisa membahayakan nyawanya si perempuan. Itu namanya darurat syariah, itu boleh. Tapi selama nggak ada keadaan seperti itu, nggak ada keadaan darurat yang sesuai dengan kriteria syariat, nggak boleh hukumnya, haram, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan juga ada fatwa dari Majelis Ifta Yordania. Ini Majelis Ifta Yordan salah satu majelis fatwa di dunia yang cukup banyak mendapat sorotan ulama dunia. Di sini disebutkan ajma'al ulama ala tahrim tahdidin nasl wal qiyam bi ayyi amalin yaqta'u dzurriyyah karabtil anabib lil inath wa qat'il qanawatil manawiyah lidzukur wa ma asybah dzalik. Yang intinya kesimpulannya ya tadi, kalau steril betul-betul dihilangkan kemampuan untuk reproduksi secara permanen, itu diharamkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya, Beb, vasektomi itu permanen apa enggak sih? Bisa dibalikin lagi apa enggak vasektomi? Nah, jadi vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu saluran air mani, bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasovasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar? Makanya Anda baca, aku salah nyebut. Vasovasotomi atau reversal vasektomi. Itu ada proses itu, tapi ada tapinya. Nggak ada yang bisa jamin itu kembali 100%, saudara. Bahkan banyak jurnal-jurnal ilmiah membuktikan setelah melakukan penelitian, semakin lama jarak antara vasovasotomi atau reversal vasektomi, semakin lama jarak antara vasektominya, diputusnya dengan dikembalikannya, itu kemungkinan kembalinya semakin kecil. Jadi andai kata jarak dari vasektomi ketika diputus sampai dioperasi dikembalikan lagi 10 tahun atau lebih, itu semakin lama jarak mengembalikannya semakin kecil. Itu yang pertama. Bahkan kalau dekat sekalipun jaraknya, nggak ada jaminan dia bisa balik lagi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Secara teori bisa, tapi nggak ada yang bisa menjamin. Resiko itu ada. Yang kedua, kalaupun bisa, biayanya mahal. Itu data menyebutkan di Amerika itu operasi vasovasostomi untuk mengembalikan yang udah keputus itu antara 5.000 sampai 15.000 dolar, saudara. 5.000 sampai 15.000 dolar. $1 itu kurang lebih 100 dolar, kurang 1.600.000-an kurang lebih. Berarti kalau 1.000 dolar sekitar 16 jutaan. Kalau 10.000 dolar 160 jutaan. Kalau 15.000 dolar ente hitung sendiri. Itu kalau daerah Megamendung dapat tanah berapa meter itu? Nggak gampang biayanya, dan itu pun nggak semua tempat bisa. Harus betul-betul yang melakukan dokter spesialis urologi, spesialis saluran, mohon maaf, spesialis saluran kemih. Dan nggak semua rumah sakit bisa melakukan itu, saudara. Jadi memang potensi terjadinya pemandulan permanen yang ditimbulkan karena vasektomi itu sangat besar. Dan potensi bisa dikembalikan lagi seperti semula tidak ada kepastian. Dia ada prosentase-prosentasenya berdasarkan penelitian, semakin lama semakin sulit untuk dikembalikan seperti semula, saudara. Makanya nggak heran ya, kalau di MUI Indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa beberapa kali, nggak cuma sekali, saudara. Itu fatwa yang pertama yang dikeluarkan MUI tahun 1979. Jadi dari tahun 79 MUI sudah bahas ini masalah steril. Cuman bedanya steril kalau buat laki-laki disebutnya vasektomi. Kalau buat perempuan disebutnya tubektomi, steril. Dibikin udah secara permanen, nggak bisa hamil lagi, nggak bisa reproduksi. Di sini disebutkan ada fatwa dari tahun 1979 MUI. Fatwa ini berdasarkan makalah yang disusun oleh Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Ini pendiri Al-Falah, tempat saya belajar. Saya SD MTS di Yayasan Al-Falah. Al-Falah pendirinya almarhum Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Jadi ada Syekhu Masyayikhi Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Kemudian Kiai Haji Muhammad Syakir dan almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami, ada Syekhul Masyayikhnya orang Betawi. Yang kemudian makalah tersebut dijadikan pertimbangan untuk memutuskan fatwa oleh MUI.
Nah, keputusannya apa? Pemandulan dilarang oleh agama. Sedangkan vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan. Dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat dipasang kembali. Itu tahun 79 tuh, fatwanya udah ada. Fatwa MUI tentang vasektomi, pemandulan. Di stop secara permanen reproduksinya supaya nggak punya anak lagi orang. Tahun 79. Nggak sampai di situ. Kemudian MUI melanjutkan lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 ketika ada kumpul istimewa ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, saat itu ketua istimanya Kiai Haji Ma'ruf Amin saat itu. Tahun 2009 di Padang Panjang. Kesimpulannya apa lagi? Sama. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi, penyambungan kembali tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram. Itu fatwa MUI tahun 2009. Jelas atau tidak? Dan ternyata ini dibahas lagi sama MUI tahun 2012. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan sains ini biasanya hukumnya ada potensi berubah seiring dengan perkembangan sainsnya. Hukum kalau hukum masalah pemandulannya itu nggak ada perubahan.